Halo Sobat BMKG, baru-baru ini beredar di media sosial terkait patahan aktif di Kalimantan. Hal ini menimbulkan berita yang simpang siur di masyarakat tentang patahan aktif atau sesar aktif. Pernah dengar istilah tentang patahan aktif atau sesar aktif? Sebenarnya itu apa sih? Oke, sesar aktif itu adalah sebuah rekahan atau patahan di kerak bumi yang terus bergerak yang berpotensi menimbulkan terjadinya gempa bumi. Indonesia merupakan wilayah yang aktif secara tektonik. Maka dari itu, kita perlu memahami hal seperti ini. Nah, kalau kita ke lapangan, sebenarnya sesar-sesar aktif itu bisa kita kenali dari bentang alam yang ada di sekitar kita. Ini terjadi karena pergerakan sesar yang berulang kali akan meninggalkan jejak yang terekam di bentang alam tersebut. Yang pertama yaitu kelurusan unsur morfologi. Jadi kalau teman-teman lihat di citra satelit, itu bisa berupa bukit, kemudian lembah, dan juga alur sungai yang memanjang tidak wajar. Kemudian yang kedua yaitu gawir sesar, di mana ini merupakan perbedaan permukaan tanah akibat pergerakan tanah secara vertikal. Ini merupakan adanya bukti bahwa pergerakan dari satu blok batuan yang mengangkat ataupun turun. Yang ketiga yaitu pembelokan atau offset dari aliran sungai. Jadi alur sungai yang terpotong kemudian bergeser menunjukkan bahwa adanya pergerakan sesar secara horizontal. Ini merupakan bukti alami adanya arah geser sesar. Kemudian yang keempat yaitu adanya air terjun, di mana ini terjadi akibat perbedaan ketinggian air sungai secara tiba-tiba. Dan juga yang terakhir adanya ngarai ataupun lembah, yang mana ini terjadi akibat pergerakan tanah yang saling berjauhan. Nah, tak hanya melihat secara langsung, para ahli juga menggunakan berbagai macam metode untuk memastikan dan menentukan lokasi sesar atau lokasi patahan. Metode yang pertama, para ahli melihat kondisi struktur batuan yang ada di atas permukaan. Dengan melihat manifestasi geologi yang ada di permukaan, seperti ngarai Siano yang ada di Sumatera Barat, pegunungan Maratus yang ada di Kalimantan Selatan, dan gawir yang ada di Jawa Barat. Yang kedua adalah metode geofisika. Karena kami BMKG, jadi kami sangat berfokus di metode kedua. Yang pertama, menggunakan source mechanism. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui panjang dari suatu patahan, arah pergerakan, slip, serta pergerakan sesar tersebut. Selanjutnya dengan gravity. Gravity ini kita melihat perbedaan anomali gaya berat di bawah permukaan. Sehingga apabila terjadi anomali gaya berat, diidentifikasikan di bawah permukaan tersebut ada perbedaan jenis batuan yang mengindikasi kemungkinan adanya sesar di bawah permukaan tersebut. Selanjutnya metode tomografi seismik. Metode tomografi seismik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kecepatan gelombang yang ada di bawah permukaan. Dan selanjutnya metode resistivity. Dengan metode ini kita bisa mengetahui perbedaan hambatan yang ada di bawah permukaan bumi, sehingga itu bisa menjadi indikasi bahwa ada kemungkinan ada sesar di bawah permukaan tersebut. Selanjutnya menggunakan data GNSS atau Global Navigation Satellite System. Dengan data ini kita bisa mengetahui pergerakan daerah per milimeter setiap tahun, sehingga kita bisa melihat adanya pergerakan di setiap daerah, apakah daerah tersebut bergerak atau tidak. Dan banyak lagi metode-metode lain. Dengan banyaknya metode inilah kemudian dirangkum dan dapat disimpulkan bahwa di satu daerah tersebut benar ada sesar atau tidak. Sehingga dalam menentukan sesar adanya atau tidak di suatu daerah, tidak hanya menggunakan satu metode, tapi kumpulan dari berbagai macam metode untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa patahan itu benar-benar aktif? Salah satu caranya dengan melihat gempa bumi yang dihasilkan. Apabila gempa-gempa yang terjadi berderet dan mengikuti satu jalur tertentu, itu
bisa menjadi indikasi adanya patahan aktif. Berikut peta seismisitas yang menunjukkan adanya patahan aktif di Kalimantan dan sekitarnya. Yang pertama, patahan Tarakan yang berada di wilayah Kalimantan Utara, kemudian patahan Mangkalihat yang berada di pantai timur Kalimantan yang melintasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Kemudian patahan Meratus yang membentang dari wilayah Kalimantan Selatan hingga mencapai Kalimantan Timur. Selanjutnya patahan Adang yang membentang panjang dari Kalimantan Barat hingga ke Kabupaten Pasir. Nah, dari data seismisitas atau pola kegempaannya menunjukkan aktivitas dari patahan-patahan tersebut. Oleh karena itu, pemantauan gempa bumi secara terus-menerus penting untuk memahami dinamika dari suatu patahan aktif. Jadi sahabat BMKG, sesar aktif bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakuti, tetapi perlu untuk dipahami. Dengan kita mengenali ciri-cirinya, memahami cara mengidentifikasinya, serta memantau kejadian gempa yang terjadi, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap sebuah bencana. Gempa bumi memang tidak bisa dihindari, tetapi resikonya dapat diminimalisir dengan edukasi dan mitigasi yang tepat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan follow akun kami untuk mendapatkan informasi seputar gempa bumi dan edukasi tentang geofisika.